Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillahi la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya fattah ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, senantiasa kita berbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun yang kita rasakan, yang kita alami. Kita tetap meyakini bahwa keadaan yang sedang kita alami merupakan suatu keadaan yang dipilih oleh Allah dan yang terbaik buat kita. Maka tidak ada satupun akhir daripada setiap peristiwa, akhir daripada setiap keadaan yang pantas dan patut untuk kita ucapkan kecuali walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama kita wujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan setiap apapun yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita jadikan sarana semakin dekatnya diri kita kepada Allah. Masih ada umur, masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, masih ada harta. Kita jadikan semakin dekat kita kepada Allah melalui amal-amal ibadah kita. Kemudian kita perbanyak bacaan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya menjadikan sebab kita layak untuk mendapatkan syafaat beliau berupa pertolongan yang akan memudahkan setiap urusan kita, urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat kita kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, wujud rasa syukur kita pula jangan pernah berkurang keterikatan kita, keakraban kita dalam bergaul dengan Al-Quran. Tidak ada sahabat yang paling setia yang akan membersamai kita dalam kehidupan dunia, alam kubur maupun akhirat kecuali sahabat kita satu-satunya, yakni Al-Quran. Untuk itu kita nyambung lagi. Ini sudah yang keberapa kali Pak? Baru yang kedua. Setelah dari Ramadan ya. Yang baru ini. Yang baru buka ini. Alhamdulillah. Dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi kajian kita. Kita nyambung, masih ingat materinya sampai mana ya? Al-Baqarah 233. 233. Sebelum 233 tentang apa itu, Pak? Masalah perempuan, haid. Ojo masalah perempuan. Masalah talak kemarin ya. Baik. Ayat 233. Masih berkaitan dengan perempuan juga ini, Bu. Masih berkaitan dengan perempuan juga. Perempuan memang istimewa ya. Di Al-Quran tidak ada surah Ar-Rijal. Ada surah An-Nisa, surah perempuan. Ya. Di ayat 233 ini terkait dengan kemarin kan tentang ketentuan talak ya. Manakala ada perempuan yang ditalak maka berlaku syarat dan ketentuan SNK. Bahasa Shopee-nya itu kan ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Berlaku apa ketika ditalak? Berlaku masa iddah. Apa masa iddah itu? Masa penangguhan. Nah, berikut ini seandainya, tapi oleh Allah itu seandainya itu sudah diantisipasi karena mungkin bisa terjadi. Ada perempuan yang ditalak, kemudian dia itu satu, kalau ditalak dia dalam kondisi hamil, ya toh. Talak itu kan
cerai bahasa kita kan ya, itu bisa talak hidup, bisa talak mati. Maka kalau suaminya meninggal terus dalam kondisi mengandung, hamil, maka masa iddahnya berlaku selama berapa bulan? Bu, perempuannya hamil. Sampai bayi itu dilahirkan, baru berhenti masa iddah. Artinya dengan berhentinya masa iddah berlaku apa? Halo? Bisa menerima kehadiran suami. Kalau yang ditalak tidak kondisi hamil, ya toh, kalau talaknya talak hidup, maka masa iddahnya berapa bulan? Berapa? Kalau ditalaknya hidup, Bu, masa tunggunya iddahnya itu salah satu ashhurin, berapa itu? 3 kali masa haid. Berapa bulan? Jangan diukur bulan. Kemarin sudah kita kupas, lali ke soal perang bulan. Jangan dihitung bulan, karena siklus perempuan itu tidak sama satu dengan yang lain. Ya toh? Ya pokoknya dihitung sampai 3 kali suci, nek wis suci 3 kali baru boleh open, maksud open boy, enggak juga ya. Kalau dicerainya itu cerai mati, maka masa iddah perempuan itu arba'ata ashhurin wa asra, 4 bulan ditambah 10 hari. Apa hikmah di balik iddah itu, Bu? Untuk menjaga terjadinya kehamilan. 1, untuk menentukan bersih tidaknya rahim perempuan yang ditalak itu. 2, kalau talaknya itu kalau talak mati kok lebih lama, Bu ya? Kok malah lebih 1 bulan, malah berlaku 4 bulan ya? Apa kira-kira itu? Untuk memberikan kepastian supaya benar-benar kandungan itu bersih. Nah, sama utamanya adalah baik cerai hidup maupun cerai mati, itu untuk menentukan bersih tidaknya, ada tidaknya janin di dalam rahim wanita yang ditalak itu. Lalu kemudian kalau talaknya talak meninggal, kenapa arba'ata ashhurin wa asyra, kok ada 4 bulan plus 10 hari, itu juga berlaku masa berkabung. Ya ada apa, jaga perasaan lah paling tidak kan gitu kan ya. Mosok saya kawit bojone mati. Wes anu iku. Nah, persoalan berikutnya di ayat 233 ini, kalau ada perempuan yang ditalak kemudian dia itu dalam kondisi menyusui bayinya. Yang berlaku ini masalah rodho'ah, penyusuan. Ada ketentuan di ayat 233 ini, Bu. Sempurna-sempurnanya menyusui bagi seorang ibu itu dalam Al-Quran, dalam syariat Islam berapa? 2 tahun. Itu sempurnanya. Boleh enggak kalau tidak 2 tahun sudah diberhentikan? Boleh. Lapa kok susu dilereni? Ya, mungkin ada kadang ada kasus, Bu ya, perempuan itu produksi ASI-nya bermasalah, atau mungkin terkait dengan masalah kesehatan. Jadi Allah menyebut, syariat Islam menyebut 2 tahun itu kamilaini yang sempurna. Jadi kalau nanti, karena di situ ada ketentuan, kalaupun toh sebelum 2 tahun kok ada kesepakatan antara suami sama istri, dan juga ada persoalan yang menyebabkan harus disapih, maka itu boleh. Atau ini nanti juga ayatnya, bagaimana kalau seorang ibu itu tidak produksi ASI-nya tidak keluar. Apa kalau kita susu kaleng? Tapi kalau Al-Quran enggak itu solusinya, Bu.
Tidak itu solusinya itu. Apa yang pernah dialami oleh Rasulullah? Pakai susu kaleng enggak Rasulullah itu? Kenapa? Nah, waktu itu belum ada susu kaleng. Terus kedua, ini persoalan tentang kualitas ASI tidak ada penggantinya Bu ASI. Tak ada penggantinya itu. Susu kaleng itu Bu termurah berapa Bu? Wes lali gak tahu susu. Iya. Bu, semahal-mahalnya susu kaleng. Itu susu kaleng itu yang dikalengin itu susunya apa sih? Iya. Lah gimana dengan ASI itu? Berapa mau dihargai? Mau dihargai berapa? Hah? Ya gak ada Pak standar harga ASI itu. Ya ndak ya? Iya. Terus pernah bayar berapa kita ke ibu-ibu kita? Berapa yang kita transfer tiap bulan ke ibu kita? Bisa ndak senilai dengan harga ASI yang dikeluarkan oleh ibu kita? Satu hal. Kedua, bagi para suami. Berapa jenengan itu ngasih belanja ketika istri sedang menyusui itu? Sama apa tidak ketika menyusui sama yang tidak menyusui? Sama ndak Bu? Saya tanya ibu-ibu. Saya tanya bapaknya aja. Mestinya itu harus ada subsidi ASI. Apa? Wajib itu, wajib bagi yang mampu itu. Lah sampean kok nerimo yang pas nyusui kok ya pancet blonjoane sakmono ya. Belum ngaji ya? Belum ngaji. Sekarang udah ngaji. Hamil lagi, Bu? Ada beli kok. Ini barangkali masih sekarang masa-masa menyusui. Itu kalau di Al-Qur'an itu sangat dianjurkan itu. Itu ada subsidi tentang apa? Gampangnya ada belanja tambahan. Bu, ibu yang sedang menyusui itu butuh asupan, Bu. Lalek belonjoannya tetap semono-mono wae gitu loh. Hah? Mahal ASI itu, Bu. Nah, sekarang kalau dipikir dikalkulasi aja, ibu itu bermasalah tidak bisa produksi ASI. Terus belanja untuk susu kaleng itu harus ada tambahan dah itu. Apa pancet belanjanannya ya? Aduh bapak-bapak, ya, untung sama ngaji nek saiki. Nah, bapak-bapak muda, calon-calon bapak ini perhatikan ini. Jadi ada bedanya yang ngaji sama yang nggak ngaji. Ada bedanya yang berilmu sama yang tidak berilmu. Baik, yuk kita perhatikan apa yang dipesankan Allah terkait dengan masalah menyusui anak ini. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu. Iya, 223 benar ya? 233 ya? Benar itu kan ya? Wal walidatu dan para ibu. Walid itu yang melahirkan. Kalau walad itu yang dilahirkan. Bedanya bedo harokat loh Bu. Makanya juga tahsin tilawah itu ya penting. Kebalik harokat fathah itu posisinya di mana? Di atas. Terus kalau pakai harokat fathah itu gondol semut nangisor berubah. Titik aja menentukan enggak? Nun titiknya berapa? Posisinya? Ba. Satu. Beda posisi sama jumlah. Nah, ini butuh perhatian. Baik, wal walidatu dan para ibu, kaum yang melahirkan, siapa itu? Ibu. Yurdi'na, mereka menyusui. Itu ada kata hendaklah mereka menyusui aulad waladun anak, auladun anak-anak, jamak ya. Hendaklah mereka para ibu itu menyusui anak-anaknya haulaini 2 tahun. Ini ayatnya berhubungan dengan perempuan enggak? Bapak-bapak perlu ngaji enggak? Perlu, Pak. Nah, iki urusannya urusan apa? ASI ngono, ojo susu ngono, Pak.
Hendaklah para ibu itu menyusui anaknya haulaini 2 tahun kamilaini kamil yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya menyusui seorang ibu itu menyusui anaknya, sesempurna-sempurnanya 2 tahun. Bukan berarti wajib 2 tahun, enggak. Liman arada ayyutimmar radha'ata, liman li bagi man siapa yang, bagi siapa saja yang arada, kudrat iradah itu apa? Dia menginginkan, dia menghendaki, dia bermaksud, boleh. Bermaksud atau menghendaki an untuk yutimma, tamat, apa tamat? Menyempurnakan, hampir sama dengan kamil tadi itu. An untuk yutimma, dia menyempurnakan apa? Ar-radha'ata, susuannya. Bagi siapa yang menghendaki atau bermaksud untuk menyempurnakan apanya tadi? Persusuannya. Jadi 2 tahun kamilah ini itu bagi yang bermaksud untuk menyempurnakan urusan menyusuinya itu. Lalu wa'alal mauludi, wa'ala dan atas al mauludi, anak-anak yang dilahirkan. Buat anak-anak yang dilahirkan, wa'ala dan hak atas gitu ya. Wa'ala dan hak atas al mauludi, anak-anak yang dilahirkan, lahu baginya, bagi siapa? Bagi anak-anak yang dilahirkan itu rizquhunna, bagi anak yang dilahirkan oleh ibu itu ada hak bagi anaknya ya. Ada hak apa? Rizquhunna, asupan rizki mereka, ini ayatnya. Ada hak untuk mendapatkan apa? Tambahan asupan kebutuhan makan mereka. Wa kiswatuhunna, lah yang makan ini si bayi atau siapa? Ibunya. Berarti yang ditambahi belanjanya ibunya. Belanja untuk apa? Makan. Wa kiswatuhunna, apa kiswah? Hah? Kita yang populer kiswah itu apa? Selambunya apa? Ka'bah. Pakaian itu ya kiswah. Jadi ibu yang sedang menyusui, ini sebenarnya anaknya itu punya hak untuk mendapat tambahan asupan makan, suplemen, vitamin, buah. Kelewat pesan niki. Calon bapak, nanti calon bapak. Kan Bu, kalau cuman kemarin berbicara tentang nikah, gampang dan murah, hanya menyebut qabil tu nikah, bimah apa? Aku lebih lali, masalah. Aku tak latihan di sini. Terus mahril madzkur itu piro? Seperangkat alat sholat dan mushaf Al-Quran, ya Allah Bu, anak-anak sama nojok murah-murah Bu. Ya. Mahar kemarin tuh yang bernilai profit gitu loh, keren itu. Ya iyalah gitu. Tapi ya jangan mahar kemudian ngebotno sing arep nikahi boleh gak situ. Tapi harus bernilai materi Bu, mahar itu. Daripada dibelikan mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat, mending uangnya aja. Itu lebih bernilai, lebih berkelas, dan lebih bonafit itu. Ya, belajar mulai sekarang. Hah? Sudah siap? Ya, yang muda-muda ya. Sama yang tua-tua juga. Nabung dong. Ya minimal cincin 1 gram dong. 1 gram sekarang berapa ya? 1 juta lebih. Kalau mushaf Al-Quran paling mahal berapa? 100.
Sajadahnya, mukenanya, Bu. Nah ini lagi yang kebalik, Masya Allah. Bu, kalau mahar itu mungkin Al-Quran paling mahal berapa? 200, 250 ya? Kalau seperangkat alat sajadah mukena berapa? Berarti total 500. Ya. Bu, di budaya tradisi kita selain mahar ada apa lagi mantenannya? Serah-serahan. Apa? Peningset. Itu peningset serah-serahan tuh jumlahnya berapa nilainya? Serah-serahan peningset itu hukumnya apa? Itu syariat atau budaya? Mahar syariat apa budaya? Mahar syariat apa budaya? Peningset budaya apa syariat? Mana yang kita pentingkan? Wes, saya provokasi sekarang itu. Kok iso budaya kita mahal-mahalin, syariat kita murah-murahin? Woi, calon suami. Lah iya no sok bapak nih. Aku kalah dhisik. Baik, kembali kepada masalah haknya anak yang sedang menyusu. Itu ada hak tambahan asupan itu tadi. Wa kiswatuhunna dan pakaian. Apa yang dimaksud? Anaknya butuh pakaian apa? Bu, sekarang tuh popok, pempes, loh, Masya Allah. Ya termasuk kiswahnya yang menyusui. Tuh kok no daster Loh, masalah dibelikan atau tidak dibelikan, yang penting uangnya serahkan. Itu buat laki-laki yang bertanggung jawab. Tentunya dia itu harus cari tambahan, Bu. Tapi nanti ada terusannya Nina. Tapi itu sangat dianjurkan. Terutama masalah rizquhunna, yaitu tadi vitamin, suplemen, makanan 4 sehat 5 sempurnanya. Ya, yang bergizi, benar itu. Penting. Betul. Gak gampang-gampang. Ya makanya, Bu, kalau uang pangkalnya di mahar itu tidak seberapa, SPP ini lanjutnya, Bu. Ya, uang pangkalnya tadi kan cukup 500 sudah sah gitu aja ya. Bulanan ini, Mas. Paman di zamannya sekarang, ya Allah, skincare, ya Allah, blush on, wis. Apa ya Allah ya Rabb. Lah cuman ya jangan kebalik, ibu-ibu. Skincarean kalau sudah glowing itu jangan buat orang lain. Ya kan? Itu biasanya kalau skincare kalau mau apa? Kalau di rumah. Walasane jare daster situ iku paling enak nggon-ngonane ngono, Bu ya. Allahu Akbar. Perti ke pesta mesti mau ngacake rame-rame itu. Terus yang nonton ya wong liya. Nah, ndak tahu ini sudah zaman wis walak-walike zaman. Mesti ini ketok glowing ku ning omah gitu loh. Ya toh? Nah, baik. Ono semane nyontal-nyantol kene nguncalno umpan gak nyantol-nyantol. Baik, wa alal mauludi, dan hak atas anak-anak yang dilahirkan lahu untuknya rizquhunna, rizki mereka, wa kiswatuhunna. Ini tadi anak, tapi nyebutnya kemudian rizquhunna. Hunna itu jamak apa tunggal? Berarti ini yang punya hak itu siapa? Ya anaknya, ya ibu nih. Iya. Ini kalau Al-Quran itu dikupas hal-hal yang sampai sedetail itu, Masya Allah. Bahasa-bahasa. Tadinya itu kan nyebut lahu itu kan mufrad. Rizquhunna wa kiswatuhunna gitu. Terus memberikan hak itu bagi bapak bil ma'ruf, dengan cara yang baik.
Cara yang baik paham, yang pantas. Nah, ini tolok ukurnya itu bukan berapa, tidak disebutkan, tapi bil ma'ruf. Standarnya tuh pantas. Layak. Dianjurkan, makanya Allah tidak menyebut nominal atau menyebut barang. Pokoknya yang pantas lah. Namanya orang menyusui itu Masya Allah loh, Bu. Iya. Dan sehebat-hebatnya bapak, sehebat-hebatnya laki-laki, tidak akan mungkin mampu menggantikan peran. Ibu-ibu, kerjaan bapak-bapak yang bisa dikerjakan ibu-ibu apa saja? Suami tidak ada di rumah, terpaksa enggak genteng bocor dinaikin? Bisa. Bu, pekerjaan ibu-ibu semua bisa jenengan handle? Masak bisa, Pak? Bisa. Kora-kora? Bisa. Ya kemang lah. Sama ini so meteng. Jangan hamil, Bu. Makanya tes-tesan aja. Kalau ada laki-laki galak-galak amat itu, kalau lagi sedang nyusui, anak-anak masih masa-masa nyusui, sehari suntuk. Tinggalan bayi ini sampai neng mall dinodet, terus HP tidak boleh aktif. Ono bapak-bapak stres yang ngono itu. Gawe ngombe nduk ngene botol ae bingung. Nah, Bu, ini makanya ya ojo nemen-nemen dadi wala lanang ojo sok-sokan mesisan ngene iki. Iya. Baik, bil ma'ruf dengan atau standar yang pantas bil ma'ruf itu. Baik bahasa Arabnya itu apa saja sih, Bu? Toyib baik, khair baik, ma'ruf baik, bir baik. Makanya di sini Allah tidak mengatakan toyib, tidak mengatakan bil ma'ruf, dengan yang pantas, nilai kepantasan. La tukallafu nafsun illa wus'aha, sama dengan Al-Baqarah akhir itu ya. Yang pasti bil ma'ruf itu tidaklah tukallafu dibebani. Jangan kemudian setelah ada informasi kayak gini terus menjadi beban. Jangan sampai melampaui batas kemampuan. Tidaklah tukallafu dibebani nafsun seseorang illa kecuali wus'aha, atas kesanggupannya. Ya jangan kok mari ngaji ngene iki terus ning omah boleh. Ayo. Enggak tambah ono. Sing dijaluki tambahan ya wis oleh mung iku wae gitu. Terus anake digletakno, susonono dhewe ngono ya. Ajur iku ya gitu. Memang ini pentingnya, Bu, dalam rumah tangga itu ada tenggang rasa kerjasama. Kerjasama atau sama-sama kerja? Kerjasama. Sama-sama kerja. Iya, sama-sama kerja, Pak. Ya si ibu kerjanya emang di rumah itu, bapak kerjanya di luar rumah. Jadi sama-sama kerjanya. Itu. Kalau kerjasama itu bisa nanti membebani salah satu pihak loh, kerjasama itu. Oke. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah dibebani seseorang illa wus'aha kecuali batas kemampuannya, atas dasar kemampuannya atau kesanggupannya. La tudarra walidatun, janganlah tudarra, menimbulkan kemadorotan, menjadi madorot. Walidatun, seorang ibu, jangan seorang ibu jadi terbebani lah kurang lebih. Madorot itu. Biwaladihi, dengan anaknya. Biwaladiha, dengan anaknya. Jangan seorang ibu itu menjadi terbebani oleh kelahiran anaknya. Tapi ya apa? Ya Allah. Kalau sudah bayi, ya anak itu bangun tengah malam, yang bangun duluan bapaknya apa ibunya? Oh, ibunya. Bapaknya tidur dulu. Rame, Bu. Ya ada kayak gitu. Ya Allah.
Baru mau diuyui. Iya. Tapi pesan Al-Quran di sini jangan sampai lahirnya anak itu menjadi madharat buat ibunya. Wala mauludun, wala dan jangan pula mauludun bapaknya. Jadi kelahiran anak itu jangan justru menimbulkan kemadharatan pada ibu atau si bapak. Wala dan jangan pula mauludun, wala dan jangan pula mauludun anak-anak yang dilahirkan lahu baginya, bagi ayahnya. Biwaladihi karena anaknya tadi. Wa alal warisi. Dan juga kelahiran anak itu jangan menimbulkan madharat kepada ahli warisnya. Ya keluarga besarnya. Kepada ahli warisnya mislu dalik, semisal itu juga. Nah, kemudian fa'in aroda. Tadi iradat apa? Aroda. Menghendaki. Tapi di sini bentuknya musanna. 2. Tasniyah. Wala mana tadi? Fa'in aroda, fa'in maka jika aroda keduanya menghendaki. Siapa keduanya? Bapak dan ibunya itu bermaksud atau menghendaki fisolan menyapih. Fisal menyapih. Jika ada kehendak, jika ada keinginan di antara dua belah pihak, si bapak sama si ibu, untuk fisolan menyapih antarodin berdasarkan kerelaan atas dasar kerelaan min dari huma mereka berdua. Seandainya si bapak atau si ibu dari bayi ini bermaksud untuk menyapih atas dasar saling rela, watasyawurin dan berdasarkan musyawarah, permusyawaratan, fala junaha kata Allah. Fala maka tidaklah junaha berdosa. Kalau sebelum 2 tahun, ya toh, kok terus ada kesepakatan atas dasar musyawarah antara suami istri, bapak ibunya bayi ini untuk disapih, fala junaha. Tapi di sini jangan itu tadi karena jangan kelahiran anak itu menimbulkan madharat kepada ibu. Ada ndak ibu tuh jadi beban kalau nyusui anaknya? Ada ndak? Ada. Bu, jangan bilang tidak ada. Tren wanita modern sekarang, kenapa tidak mau nyusui? Wedi gemuk. Hati-hati. Ini jadi tren sekarang itu. Embuh takut berubah bentuk atau gimana? Kalau alasan-alasan seperti itu, lalu kemudian kok suami itu tidak rela, atau juga karena alasan pekerjaan, ya toh? Tapi kalau urusan pekerjaan, terus sama-sama rela, tidak masalah. Tapi kalau alasannya masalah kecantikan, masalah apa, berubah bentuk itu tadi, ya toh? Adalah sekarang tuh yang begitu, tidak mau. Bahkan ada tren sekarang kan juga di modern itu. Begitu dia itu mau hamil tapi tidak mau melahirkan, paham? Nah. Milih langsung sesar. Ya, ya kemana? Takut berubah bentuk. Nah, ya kalau cuman dokter tuh mungkin pertimbangan kesehatan dan keselamatan. Cuman kadang malah minta, Bu. Terus sekarang tuh ini musim. Dok, tolong saya nanti operasinya tanggal 17 Agustus. Atau sekarang kan ada tren ditempatkan tanggal 12 bulan 12 2012 misalnya. Oh sekarang tuh Masya Allah itu yang namanya teknologi sekarang.
Nah, kalau alasan-alasan yang tidak krusial seperti itu, bukan masalah keselamatan, bukan masalah kesehatan, lah mungkin karena ibu. Nah, kadang ada apa istilah orang Jawa itu kesundulan. Nah, itu mau tidak mau kan gitu loh. Itu boleh antarodin itu berdasarkan saring rela. Cuman kalau seandainya ada alasan-alasan yang bisa diterima oleh syariat terutama, fala junaha, mau disapik itu tidak ada dosa. Tidak ada dosa alaihima atas mereka berdua, bapak dan ibunya. Wa in aradtum an tastardi'u, ada opsi ketiga masalah penyusuan itu. Wa in, dan jika aradtum, kalian menghendaki. Wa in, dan jika aradtum, kalian menghendaki. Nah itu tadi kok ada nyinggung ahli waris, Pak ya, Bu ya. Jangan kelahiran anak itu menjadi beban buat ya keluarga besar. Ini dicontohkan begini. Kalau kemudian ada seorang wanita yang sedang menyusui, kemudian suaminya meninggal, siapa yang bertanggung jawab tentang asupan tadi itu? Walinya terutama itu. Ojo moro dilem biru, dikelemprakno golek yang baru. Ini masalahnya haknya bayi, Bu. Bukan semata-mata haknya ibunya. Ini ya. Nah, wa in aradtum, dan jika kalian menghendaki apaan? Untuk tastardi'u, kalian menyusukan. Jika kalian, ya bapak ibunya termasuk ahli warisnya itu bermaksud untuk mempersusukan atau menyusukan itu ke orang lain itu loh. Menyusukan auladakum, anak-anak kalian, menyusukan anak-anak kalian, bayi-bayi kalian, fala junaha, itu juga tidak ada dosa alaikum, atas kalian. Boleh berarti disusukan ke orang lain itu, dan itu dicontohkan bayi Nabi Muhammad dulu. Disusukan kepada siapa ibu susuannya Nabi Muhammad? Halimatus Sa'diyah. Nah itu nanti cuman berlaku nanti masalah kemahraman, Bu ya. Menyusukan itu berlaku anak yang disusui oleh wanita yang bukan yang melahirkan, maka sekalinya itu dia buat selamanya dia sudah menjadi mahram. Tapi tidak serta-merta. Itu dalam kajian fikih dikaji lagi. Berlaku. Perempuan yang menyusui itu ketika ASInya diambil masih dalam kondisi hidup. Kedua, anak yang disusui itu umurnya kurang dari 2 tahun. Nek wis gede kok nyusu. Ibu kok kesana sih, Pak? Bayi kok sudah umurnya lebih dari 2 tahun kok nyusu, itu tidak berlaku mahram. Kok nang bapak iku lapo to iku? Kok mancing perkara sih? Karo malam Jumat. Iya kan benar, sekarang malam Jumat. Hah? Alah gak ono hubungannya. Maka fala junaha alaikum, tidak ada dosa buat kalian idza salamtum. Nah syaratnya kalau menyusukan ke orang lain, loh terus tadi masalah menyusui itu ternyata dalam yang kalau 4 mazhab tidak ada perbedaan tentang kemahramannya. Bu, mahram itu nanti anak yang disusui kepada ibu yang menyusui sampai ke atas, ke keluarganya yang menyusui, termasuk kepada anak-anak. Makanya itu ada syarat juga, harus jelas status daripada wanita yang menyusui itu. Wanita yang menyusui itu anaknya siapa, embahnya yang menyusui itu siapa, kemudian dia saudaranya itu siapa, anak-anaknya termasuk anak lain yang juga disusui oleh orang itu. Terus syarat menyusuinya, yang berbeda itu tentang masalah jumlah asupan ASI yang disusukan. Syaratnya pertama, ASI itu harus masuk ke dalam perut bayi itu. Kedua, beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i itu minimal 5 kali susuan. Ada yang cuma mensyaratkan sampai bayi itu kenyang. Tidak di. Nah bayi kalau nyusu sudah kenyang itu tandanya apa, Bu? Tertidur atau gumoh. Ya gelegeen itu.
Tapi kalau madhab Syafi'i tidak. Kalau bayi itu kok cuman baru sekali nyusu, terus kemudian berhenti, terus setelah itu tidak ada keberlanjutan, tidak disusui lagi, itu belum terjadi proses kemahraman. Harus sekarang disusui mungkin berapa sampai anak itu tertidur, terus nanti mungkin setelah lapar lagi disusui lagi, berarti terhitung kedua. Bahkan di situ itu menyusui, tengah-tengah nyusui kok anak itu terus batuk atau muntah. Setelah muntah terus disusui lagi, itu baru dihitung 1 kali. Ada seperti itu. Jadi tidak serta-merta gur dimpengi terus mahram itu gak ngono. Saya masih ingat kecil saya dulu, saya tahu bukan saya, aku gak harus dimpengi sopo gak harus. Enggak, saya dulu kebiasaan kalau di desa itu kan gitu Bu, terus ada bayi nangis, ibu saya waktu ibu itu adik saya sih, ibu itu kan gak ada gitu. Terakhirnya tetangga enak aja itu ngediemin nangisnya adik saya itu langsungnya diloloi. Ada begitu. Itu belum masuk terus kemudian alah ngempeng ngenotok masuk mahram ya ndak. Gitu lah. Apalagi terus orang yang apa istilah ngempengi tadi tidak memproduksi ASI. Ya ndak apa-apa gitu lah. Ya sak cecepan ngono iku gak terus mahram. Nek terus sak cecepan mahram bahaya ya. Ono suami berubah jadi mahram, kan gitu toh? Misal. Nah, ini ketentuan tentang rodhoah itu, Bu. Nah, syarat menyusui itu tadi atas kerelaan masing-masing pihak, keluarga dari bayi itu. Terus ini, ida apabila salamtum kalian menyerahkan. Apabila orang tua bayi itu menyerahkan ma'ataitum, apa yang kalian berikan. Maksudnya memberi apa? Upah. Upahnya berapa? Bil ma'ruf. Apa tadi? Nilai kepantasan. Tapi sekarang ya diregani susu kaleng paling mahal aja lah. Tapi itu tidak akan pernah setara loh, ASI itu. Gitu loh. Terus lagi hikmah menyusui itu, Bu. Dampak kepada psikologi anak. Beda, Bu, disusui pakai susu kaleng sama disusui ibunya itu. Ketika disusui kan pasti diletakkan di dada gini ya. Itu kehangatan kontak langsung antara jantung ibu dengan anaknya. Jenengan Tita ini mungkin punya anak lebih dari satu, yang satu tuh full ASI, yang satu ono campurannya kaleng, malah full yang kaleng. Kok gede-gedenya lah beda. Beda itu. Ketika ada di dada ibu itu getaran jantung ibu tuh langsung kepada anak. Nah, sekarang ini yang terjadi di masyarakat kita, ada pernah dengar istilah Bang ASI enggak? Ya. Bang ASI. Terus kedua ada yang antar jemput tuh loh, Bu. Itu hati-hati betul loh ya. Kalau sampai ada botol yang tertukar, sengaja tidak sengaja, itu harus prepare betul itu. Nah itu kalau mungkin sekali antar terus sudah diminum, terus nanti terulang lagi sampai 5 kali kan sudah terjadi proses mahram. Kayak gitu. Jadi tapi tidak ada larangan, yang namanya Bang ASI tidak ada larangan, tapi manajemennya tuh harus jelas. Harus betul-betul ada data ASI itu miliknya ibu siapa, terus untuk bayi siapa. Itu nggak mudah untuk seperti itu, terus asal kita cuman hanya profesi sebagai kurir. Ya kalau kurir hanya satu orang, insya Allah untuk tertukar itu tidak bahkan tidak mungkin kalau cuma hanya satu orang itu. Tapi kalau sudah menjadi profesi itu kan sekarang kan gitu. Terus ibunya kan dapat cuti melahirkan tuh berapa bulan? Lah ya, kan hitungan bulan. Padahal Kalmila ini yang sempurna itu berapa tahun nyusu itu? Kan mesti tinggal ibu nang kantor lagi kan itu.
Itu terjadi terus untuk mungkin memudahkan terus muncul sekarang tuh jasa-jasa seperti itu ya. Kurir ASI, Bank ASI itu. Baik. Wattaqullah, akhir daripada ayat ini, Bu. Apa yang diingatkan oleh Allah tentang proses penyusuan itu. Kemudian Allah mengingatkan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna takwa, Bapak Ibu? Ya. Takwa itu menjaga, memelihara. Takwallah itu berarti orang yang tak bertakwa itu orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah. Kok diartikan takut? Memang dalam takwa itu ada unsur rasa takut, takut melanggar ketentuannya Allah. Bahasa gampangannya, orang yang bertakwa itu orang yang selalu menjaga jangan sampai mengecewakan Allah. Jangan bikin Allah kecewa, itu orang takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Jaga ketentuan-ketentuan Allah itu bima in annallah wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annallaha, bahwasanya Allah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu bima, terhadap apa saja yang ta'maluna kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Jadi kalau ada ketentuan-ketentuan Allah yang dilanggar, ketentuan-ketentuan Allah yang menyimpang, ketahuilah bahwa Allah itu selalu basirun tadi, melihat. Kemudian walladzina yutawaffawna minkum, itu tadi tentang rodoah. Sekarang kembali kepada masalah talak lagi. Tadi sudah sempat disinggung. Talak mati sekarang. Wadan alladzina, orang-orang yang yutawaffawna, mereka wafat. Yutawaffawna, mereka wafat. Minkum, di antara kalian. Sedangkan orang yang wafat itu wayadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri. Berarti yang wafat ini siapa? Suami. Maka di situ kan pakai mudzakkar alladzina. Saya tidak mau nyinggung itu tadi, kok ya adanya nyeletuk, kok pakai azwajan, kok jamak gitu, kok tidak zauj. Ya ini berarti memang apa, Allah memberikan sinyal antisipasi, karena berarti memang lebih dari satu itu hukumnya boleh Bu ya? Boleh. Ini kayak gini. Aku Ustaz. Duh. Loh ya mesti ae to gendong siji karo papat ya abot. Itu secara logika, secara dohir aja, gendong bojo siji karo gendong papat. Papat. Wong gak gablek tenaga ae kok ya model-model. Iya. Iku durung gablek dhuwit lho, Bu. Lagi lega. Apane lega iku? Ya lega belanjanane. Papat golek situ ae gitu. Dan suami-suami gitu aja. Suami-suami yang yutawaffawna, mereka diwafatkan. Minkum, di antara kalian, dan suami yang diwafatkan itu wayadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri. Nah, ini berlaku hukum itu kepada yang meninggal atau yang hidup? Wong mati wis gak ada hukum itu. Maka berlaku ketentuan yatarabbasna. Hendaklah mereka, yatarabbasna itu ada dhamir hunna di situ. Perempuan. Maka istri-istri yang ditinggal mati suaminya itu hendaklah yatarabbasna, mereka menangguhkan. Mereka apa selain menangguhkan itu? Menahan. Nah, mereka menahan bi anfusihinna, terhadap diri mereka. Ditahan jangan keburu nikah lagi. Termasuk
Jangan mancing-mancing untuk apa biasanya? Jangan tampil menarik, Bu. Jangan tampil menarik. Bojone mati bolak-balik perawatan naik. Mari perawatan melok ngaji ning ngarepku. Hendaklah dia menahan diri. Ya tarabbasna bi anfusihinna, hendaklah mereka menahan diri. Menahan diri yaitu tadi untuk tidak menimbulkan rasa atau maksud menikah dan dinikahi. Berapa lama? Arba'ata ashhurin wa asyara. Arba'ata 4, ashhurin bulan, wa asyara dan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini masa iddahnya perempuan yang dicerai meninggal. Nah, faida maka apabila balagna balik sampai, faida maka apabila balagna mereka telah sampai apanya? Ajalahunna, ajal mereka. Maksudnya si perempuan juga ikut ngawur, ikut mati. Ajal kok mesti mati. Waktu yang ditentukan itu ajal. Jadi kita hadir di sini memang ajal kita, Pak. Ya panjene wis ajal. Hei, saya urip ngono. Kita kan salah kaprah ya. Terus dikabari apa mor kita jawab innalillahi ngawur saya urip. Innalillahi mesti hubungannya karo tidak selalu. Ajal itu juga tidak hubungannya dengan kematian. Apabila telah sampai ajalahunna, waktu yang ditentukan buat mereka, yakni 4 bulan 10 hari tadi itu loh. Ajal waktu iddahnya kok sudah sampai, fala junaha maka tidak ada dosa alaikum atas kalian. Iki yang tidak dosa alaikum ini, kum ini laki apa perempuan? Perempuan. Laki atau perempuan? Kum laki. Aduh. Kalau ada perempuan itu kok sudah selesai masa iddahnya, gak dosa kalian itu. Hei. Apa yang tidak dosa? Fima, dalam hal apa yang fa'alna mereka, perempuan ini mereka lakukan, maksudnya kepada walinya, kepada ahli warisnya, wanita yang sudah sampai ajal iddahnya, kok mereka mau keluar rumah, kok mereka mau perawatan lagi. Paham? Yang penting sudah sampai ajalnya, maka tidak ada dosa. Fima, dalam hal apa yang fa'alna mereka lakukan, fi anfusihinna, dalam urusan diri mereka. Kalau sudah 4 bulan 10 hari gak boleh. Nih, ini masalahnya Bu, dulu zaman jahiliyah, wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu selama 1 tahun gak boleh keluar rumah. Ya memang berlaku begitu orang jahil, makanya Islam datang terus noto ngatur. Jahiliyah itu. Coba kita di ibu-ibu di masa jahiliyah. Ya gak koyok sampean, Pak. Nek wong wedok ngono ya sik kuat nahan. Ya Allah. Jadi kalau wanita itu sudah selesai masa iddahnya, sudah sampai ajal waktu iddahnya, sudah tidak boleh lagi dilarang-larang. Mereka boleh beraktivitas untuk urusan kepentingan diri mereka sendiri. Itu nanti ada kajian. Lah bagaimana kalau dalam masa iddah suaminya meninggal, dia itu harus menggantikan tulang punggung keluarga. Ini iddah kok keluyuran ning pasar. Gak mangan temen. Yang penting bukan masalah keluar rumahnya, Bu, Pak. Iya betul, Pak. Jangan mancing masalah. Mancing yo mancing oneng tambah.
Kan gitu. Gitu, paham ya? Bersolek bener itu. Terus menimbulkan laki-laki itu terus sweet gitu. Jangan. Maka bila perlu itu ya keluar rumah tidak apa-apa pakai niqab. Ya untuk mencegah itu, gitu loh. Tapi lebih 4 bulan 10 hari niqabnya terlepas. Gak gitu-gitu amat juga ya. Nah, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa pada kalian fima dalam hal apa yang fa'alna mereka lakukan fi anfusihinna untuk keperluan diri mereka bil ma'ruf dengan cara-cara yang pantas lagi-lagi. Asal, nah, walaupun sudah selesai iddahnya Bu, ya toh. Apalagi kok iddahnya itu adalah iddah mati, jaga diri, ya toh. Tampil bil ma'ruf, apa? Yang pantas. Ya, itu. Ini Al-Qur'an. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu dan Allah bima terhadap apa saja yang ta'maluna kalian kerjakan. Allah itu terhadap apapun yang kalian kerjakan khabirun, maha mengetahui. Kita yang menyaksikan jangan sok tahu. Ono rondo metu, kok rondo kok ditinggal bojone, ojo dirasani ngono. Gitu ya. Allah tuh maha tahu kok. Bima ta'maluna khabirun, terhadap apapun. Jadi bukan kita yang harus tahu. Makanya ya jangan apa jadi jadi minder karena tidak punya suami, ya toh. Terus serba salah, terus kayak lagu paling gak enak itu jadi apa? Lah apa jadi janda gak enak itu? Lah bapak ngereken celometan netizen, ya. Ini baik, itu terkait dengan masalah iddah wafat atau meninggal. Ini bagaimana dengan orang yang sedang iddah? Ada perempuan yang sedang iddah, kemudian ada apa? Laki-laki. Ada mata laki-laki yang mengintai. Bu, ojo kemerungsung bo, masana. Apa ya kemerungsung itu? Ya walaupun aja hajat, walaupun ada minat, kalau lagi orang itu masih masa iddah, itu jangan apa ya? Tapi kalau pakai bahasa sindiran boleh. Tapi itu juga coba kita cermati dulu. Wala junaha alaikum. Kumnya laki apa perempuan? Tidak ada dosa bagi kalian wahai laki-laki. Fima dalam hal apa yang aradtum. Fima tentang apa yang aradtum kalian sindirkan. Arad. Kata-kata yang kalian sindirkan kepada siapa? Wanita yang mana? Yang sedang iddah. Kalau kalian nyindir-nyindir, ya apa ya? Contohnya nyindir itu, Pak. Hah? Aku kok nyontono kok disangkana aku kulino. Aku mau nyontone to ngono iku. Ya ngono aku, ya ngono kok contone, heeh. Aku kok suka ya seandainya punya istri wanita kayak kamu loh gitu. Lah. Kayak ngapal nih, Pak. Iki kayak ngapal nih kok kulino. Tidak ada dosa pada kalian si laki-laki fima pada hal apa yang aradtum kalian sindirkan bihi dengannya. Min hidbatin nisa. Min dari hidbah itu apa? Melamar. Min dari hidbatin lamaran an-nisa'i kepada wanita-wanita. Au atau aknantum kalian menyembunyikan fi anfusikum pada perasaan kalian, anfus, atau minat keinginan kalian itu kalian tahan aja, kalian pendam. Tapi hati-hati Gresik Surabaya.
Tiwas kalah dhisik karek ngresul. Jarang timbangannya kok disian, enggak apa-apa disindir-sindir, jangan kok terus terang, wes gak apa-apa, ojo susah, bojomu mati, ono aku. Gak oleh bahasa-bahasa apa to the point itu gak boleh. Ono gantine kok. Gak usah ngono. Oke, jangan ada bahasa-bahasa yang to the point itu, gak boleh. Bahasa mengambang ya. Ayo PHP aja lah gitu. Tapi jangan pemberi harapan. Atau perasaan kalian itu aknantum, kalian simpan, kalian sembunyikan fi anfusikum, di dalam hati kalian. Karena apa? Bagaimanapun perasaan yang kalian pendam, alimallah, alima dia mengetahui, Allahu Allah. Itu bahasa yang tepat tuh, walaupun perasaan bagaimanapun, kalau memang bukan jodohku. Nah, tapi kalau sudah jodohku, mau kemana kan gitu kan ya? Akhirnya kan jodohku gitu ya. Iya Pak, bener Pak. Alah diuber nang ndi ae lho, Bu. Ya toh. Iki baru pengalaman, Mbak. Gitu loh. Tak uber dadakan kena, Bu. Dadak beda keyakinan saya. Aduh, ini masalah. Iya. Saya yakin mau, dia nggak mau. Tapi keyakinan aku. Lah beda keyakinan tuh. Ah, ibu-ibu. Bukan beda akidah, saya tidak bilang beda akidah, Bu. Beda keyakinan. Saya yakin mau, dia ternyata yakin nggak mau. Allahu Akbar. Masalah lagi. Baik. Bagaimanapun kalian sindirkan atau kalian simpan perasaan kamu itu, alimallah, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Annakum, bahwa kalian, bahwa Allah Maha tahu bahwa kalian satadkuruna, kalian akan apa, dikir maknanya, Bu? Selain ingat apa dikir itu? Allah tahu kok, awakmu lo angen-angen rondo iku Allah tahu. Iya. Ngaji lah enak rodok wis ngene kita Bu timbangan. Bener, Pak. Udah, Allah tuh tahu kok perasaan kamu tuh gimana dengan dia, Allah tahu. Kalau Allah tuh sudah nulis, Masya Allah, tidak akan ada kolam yang akan terangkat di luar kemauan Allah. Makanya teko ngenteni ae ngene. Nek wis wayahe kan gitu. Masa nate gua jlokono ya apa dibuli ya apa, kene ya temenang ae, kena bolane Bu Mona. Ya. Ono Sementing usaha, Pak. gak golekno dibuli tok. Nasib. Yang pasti Allah mengetahui annakum, bahwa kalian satadkuruna, kalian akan mengingat-ingat hunna, apa? Mereka, perempuan itu. Walakin la tuwa'iduhunna. Nah, ini cuman kalau kalian tuh ada hasrat, kalau kalian tuh ada minat kepada wanita yang sedang iddah. Walakin, dan tadi yang boleh enggak lewat bahasa sindiran boleh ya? Enggak dosa. Tapi pesan Allah berikut, walakin, dan akan tetapi, la, janganlah tu'adu kalian PHP. Apa? Wa'dun itu apa? Janji. Wala, dan janganlah tu'aduna kalian memberi janji hunna pada perempuan yang sedang iddah itu, jangan memberi janji yang tak pasti. Ya kumang, misal terang-terangan, wis gak usah sedih. Karo aku gitu. Gak boleh kata-kata bapak-bapak terus terang gak gitu. Iya, Pak. Cukup dengan kata-kata yang kata-kata sindiran aja, gitu loh. Biar kalau kata-kata kayak gitu bisa harap-harap cemas. Iya. Jarene ngomong karo aku, saiki kok gak teko-teko neh lho. Walakin, dan akan tetapi, lah, janganlah tuwa'idu kalian memberi janji, apalagi mengikat janji hunna pada mereka, sirran, secara rahasia. Walaupun secara rahasia itu jangan memberikan apa ya,
seakan-akan kepastian gitu loh. Illa kecuali antakulu qaulam ma'rufa. Ma'ruf tadi apa? Pantas. Bukan hanya sekedar baik, pantas. Illa kecuali an bahwa takulu kalian mengatakan qaulan dengan perkataan ma'rufan yang pantas. Itu tadi. Terus kemudian wala ta'zimu. Azam, ada pernah dengar istilah azam Bapak-bapak? Apa azam itu? Iya, keteguhan niat, bulat tekad. Wala dan janganlah ta'zamu kalian berbulat tekad atau berketetapan hati. Berketetapan hati uqdatun, mengikat an-nikahi, pernikahan. Jangan keburu kalian jangan kepedean wis ngono lah. Jangan kemudian kalian berketetapan hati untuk menikahi perempuan itu. Artinya gini loh Bapak Ibu. Sabar nunggu 4 bulan 10 hari kenapa sih gitu loh. Ya perkara kok kedisian wae panjenengan ya iku mengalimallahu. Allah tuh tahu kok. Allah tuh tahu siapa akan dijodohkan dengan siapa. Allah tahu enggak? Tahu. Allah tahu siapa akan dipisahkan dengan siapa. Allah tahu enggak? Tahu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang mendadak enggak, Bu? Enggak ada yang mendadak itu. Gitu loh. Makanya, Bu, terus kita menerima sesuatu mendadak. Terus kalau kita nilai mendadak, terus kita itu menerimanya dengan perasaan apa? Kaget enggak? Orang itu kenapa kagetan? Mergone apa? Orang karena orang itu sebelumnya tidak tahu, tidak nyangka. Orang yang tidak tahu kenapa? Kok tidak tahu? Bu, di dalam Al-Quran apa yang tidak diberitahukan oleh Allah itu soal apa? Soal kematian oleh Allah disebutkan dari Al-Quran. Di Al-Quran tentang kematian disebutkan enggak, Bu? Bahwa semua yang hidup ini pasti mati dan yang namanya mati itu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa ditunda, sudah dikabarkan belum? Lah kok kaget sampean? Apalah itu? Lah aku ya yang dulu saya itu ya enggak kaget tuh, ya biasa gitu aja. Tapi aku tak paksa nangis. Tak paksa nangis, aku tak paksa. Mergo nek gak nangis bahaya iku. Kandhane kok. Pak, iki sampean kudu belajar. Pokoke nek ana bojo mati wajib nangis. Tapi gak metu loh. Oh, gak metu tuh diutulak ae gitu loh. Aku mikirku lah terus roh anakku aku gak nangis gak ada bahaya. Abi lho, umi mati kok gak menangis. Ono apa ya kan gitu. Nah, itu kan jadi fitnah. Jadi wajib nangis ben gak timbul fitnah. Bu, Pak, tapi begini yang saya belajar sampai 4 tahun sekarang ini. Aku saya eling petang tahun kok malah. Kalau ada sesuatu yang kemudian dipisahkan Allah dari kita, saya ini belajarnya apa? Sedih itu adalah keniscayaan. Gak mungkin kita tidak sedih. Tapi yang saya belajar, saya tidak akan pernah kehilangan. Saya tidak boleh kehilangan. Dengan apapun yang terpisah dari kita. Kenapa? Orang yang kehilangan duit itu berarti orang itu punya apa? Punya duit. Paham? Ya. Orang yang merasa punya pasti akan kehilangan. Ini sharing ya. Iya, Pak. Karena apapun yang ada, apapun yang pernah ada pada kita itu 2 kemungkinannya. Dia yang bersama kita lebih dulu menghilang dari kita, atau kita yang bersama dia lebih dulu menghilang dari dia. Siap? Ya. Kalau sama-sama enggak mungkin, Pak.
Cocok, kecemplung apa? Loh, iku ya orang mesti loh, Pak. Nyemplung bareng ya orang mesti terus mati bareng kok. Guys, wong mati kok ge umpama-umpamaan apa? Ndak, sedikit menyelipkan pesan apa yang sedang saya belajar sampai sekarang itu, saya harus tidak pernah kehilangan apa yang bukan milik saya. Walaupun sedih itu adalah hal yang niscaya. Ini langit milik siapa? Allah. Bumi milik siapa? Allah. Istri punya siapa? Allah. Suami punya siapa? Allah. Sebenarnya kalau saya contohkan saya, uminya anak-anak itu hilang atau ada, Bu? Ada. Lenyap atau ada? Ada. Ya. Iya. Lah terus yang mindah siapa? Kan punya cuman pindah tempat. Kenapa oleh Allah kok dipindah? Banyak kemungkinannya. Mungkin saya dulu kurang amanah dititipin. Wah, itu ada pada prinsip saya. Itu mungkin karena saking sayangnya Allah kepada hambanya yang sedang 29 tahun bersama saya, terus mungkin ya, banyak kemungkinan karena yang pasti itu cuman miliknya Allah. Sampai gak usah berbismillah aku cerita kayak gini, aku gak popo kok. Wah, aku rapopo kan itu. Nggak, saya titip betul kita yang sudah dikasih kabar, kita yang sudah dikasih. Makanya Al-Quran itu juga disebut Al-Khabir, sumber berita. Orang yang kagetan itu orang yang miskin berita. Tapi orang yang serba tahu berita, kalau berita itu sudah terjadi, biasa. Gitu loh, Bu. Jadi kalau hal-hal yang pernah ada bersama kita kemudian lenyap dari kita, sedih itu adalah manusiawi. Ya, manusiawi pemuna. Tapi gitu tuh dina Rebo. Nah, Bu, ayo belajar ke situ karena setuju tidak setuju, rela tidak rela, apa yang pernah bersama kita cepat atau lambat pasti akan dipindahkan tempatnya. Ya. Wes. Ngono ku yo digandolono tiwas, gak bakalan iso. Kan gitu. Ngejao aku yo ora bakalan gelem. Ditinggal gak kuat. Baik, Allah. Baik. Bu, tentang perihal kepada atau perlakuan kepada wanita yang sedang iddah, wala ta'zimu, pesan Allah yang ketiga, jangan kalian keburu berketetapan hati. Berketetapan hati untuk apa? Uqdatun nikah, uqdatan nikah, untuk mengikat. Uqdah itu ikatan. Uqdah itu adalah tali simpul mengikat pernikahan. Hatta yublughal kitabu, hatta hingga atau sampai, ya belugha tadi apa? Dia mencapai, dia sampai alkitabu, apa alkitab? Kitab ketetapan. Catatan tulisan yang dicatat oleh Allah itu menjadi ketetapan. Sampailah tiba alkitabu, ketetapan, ajalahu, apa tadi? Waktu yang ditentukan, ajal itu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Wa'lamu, dan hendaklah kalian ketahui annallaha, bahwa Allah. Hendaklah kalian tahu bahwa Allah ya'lamu, dia mengetahui ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hati kalian maksudnya. Allah itu pasti tahu perasaan yang sedang kalian pendam. Fahdaruhu, maka hendaklah kalian takut kepadanya. Fahdaruhu, maka hendaklah kalian waspada asalnya. Oleh sebab itu, maka waspadalah kalian kepadanya, kepada ketentuannya. Wa'lamu, dan hendaklah kalian ketahui annallaha, bahwasanya Allah, bagaimanapun kok seandainya kita ini
tidak tahan memendam perasaan tadi, terus tiba-tiba mungkin kita itu terjadi pelanggaran, ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah bagaimanapun Allah itu ghafurun, maha pengampun, halimun, maha penyantun. Ini masih ada beberapa ayat terkait dengan masalah kerumah tanggaan memang, Pak. Ini ada dibahas bagaimana terkait dengan mahar wanita yang dinikahi, belum sempat digauli. Apa biyen nek ning desa kalau ono manten gak patut apa ono? Iya. Janda kembang loh. Enggak, mantene gak patut moro-moro pegatan gitu loh. Dan bagaimana wanita yang seperti itu terus dicerai, bagaimana hukumnya dengan mahar itu? Karena nanti mahar, tentang mahar nyinggung sedikit. Mahar itu ada dua, Pak, Bu. Ada yang disebut dengan mahar misil, ada yang disebut dengan mahar musamma. Mahar musamma itu mahar yang disebutkan jumlahnya, disebutkan bentuknya, disebutkan barangnya. Ya seperti umumnya kita. Kan walinya itu menyebutkan dengan mahar mungkin seperangkat perhiasan, terus kan mantennya cuma hanya jawab singkat. Karena takut panjang-panjang malah birmahlil madzkur, dengan mahar yang disebut gitu aja. Tapi sudah disebutkan oleh walinya apa saja. Tapi ada yang namanya mahar misil. Mahar misil itu tidak disebut dan itu sah, Bu. Tidak disebut apa maharnya, dan mahar misil nanti cara bayarnya apa? Sesuai dengan adat kebiasaan di keluarga wanita itu. Mbak Yune biyen itu dinikahi karo bojone iku mahare apa piro. Standarnya itulah. Sesuai dengan adat kebiasaan di lingkungan keluarga itu atau di lingkungan masyarakat sekitarnya. Itu disebut mahar apa? Misil. Istilah ini. Dalam? Orang Bugis itu. Oh gitu. Dibeli ya. Oh. Di orang Kalimantan. Ini terkait hal tersebut. Terus nanti masuk mahar misil itu, kalau laki-laki waktu ijab qabul itu tidak menyebut maharnya dan bercerai sebelum digauli, itu tidak ada kewajiban untuk menyerahkan mahar. Atau kalaupun harus menyerahkan mahar, itu hanya separuh dari yang disebut. Repot ini, makanya separuhnya mahar itu piro, Bu? Nek duit 5 juta, 2,5 juta separuhnya. Lalek seperangkat alat sholat, mushaf Al-Quran separuhnya apa? Loh, bahkan dalam perceraian itu ada ketentuan wanita itu wajib mengembalikan mahar, Pak. Iya. Kalau terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh perempuan dan kemudian diakhiri dengan perceraian, maka wajib wanita yang selingkuh tadi mengembalikan, dan punya hak laki-laki itu untuk menarik kembali. Lalek terus seperangkat alat sholat karo mushaf Al-Quran sing mbok balik niku opone. Lah ini menunjukkan bukti bahwa mahar itu harus bernilai materi. Apa? Ya, bernilai cuan lah gitu. Rumah lah. Betul itu. Lalek barang koyo perhiasan itu masuk, Bu. Karena ada ketentuan mahar itu wajib dikembalikan dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Gitu loh. Lah terus nek mahar terus koyo, tapi kan enggak ada ya kayak seperti zaman Rasulullah dulu, sahabat maharnya terus menghafal surah Al-Baqarah. Aduh. Kapan ngapal noy, kapan nikah. Apa ono ya aku gelem enggak deh. Aku lek Al-Baqarah ya hafal. Nah, ada ketentuan dalam masalah peristiwa pernikahan dan terkait mahar itu ada seperti itu. Ini sekali lagi, ini satu bukti bahwa mahar itu harus berupa atau bernilai materi, Bu. Nah, kan ya repot itu tadi, apalagi kalau sudah pernikahan beberapa tahun, sajadahe mau kenai digoleki wis. Dalam? Gimana?
Duh, makanya Pak, ini dengan peristiwa seperti itu kan menjadi pemahaman kepada kita. Sekecil atau senilai apapun itu mahar itu sebaiknya bernilai materi itu tadi. Itu loh. Masih lebih baik Pak terus kan. Nah, kalau ponto ada mushaf Al-Qur'an, ada seperangkat alat sholat yang disertakan, itu hanya dijadikan simbol aja. Paham ya? Bu, lagi-lagi saya pingin titip betul itu. Ayolah, yang kita junjung tinggi itu adalah nilai syariat, jangan budaya, Bu. Itu tadi, antara mahar sama peningset tadi loh. Iya. Ya. Kalau mahar misil itu kan tadi katanya tergantung dari Kebiasaan. Itu termasuk peningset. Bukan lain dari peningset, Pak. Itu kalau mahar itu kan memang ada di syarat nikah ya. Gitu loh. Jadi mahar yang tidak disebutkan barangnya, jumlahnya itu nikahnya sah. Terus cara bayarnya itu tergantung kepada kebiasaan di keluarga itu atau lingkungan masyarakat situ. Kalau nggak pakai itu nggak sah. Ya harus ada mahar, Pak. Harus ada mahar. Mahar itu hukumnya wajib. Nggak ada maharnya dan mahar itu berlaku hutang untuk selamanya. Mahar itu yang kedua tadi loh, Pak. Mahar misil. Ya, itu loh. Kenapa? Kalau nggak ada itu, Nggak ada apa itu? mahar misil itu loh, Pak. Kalau? Ya saya, nikahnya saya. Oh sah. Nah, itu. Yang penting kan qabil tu nikahaha wa tazwijaha biwil mahril madhkur, atau dengan mahar kebiasaan. Tidak disebut barangnya atau dirahasiakan lah kayak gitu. Itu boleh kayak gitu itu. Tapi di kita itu tidak lazim gitu kayak gitu itu. Ya situ dirasani tonggo temen tuh Pak kayak gitu. Ya enggak. Loh, di kita ini malah mahar yang semurah itu enggak dadi rasanan, tapi lek gak nggo peningset sing wah. Kalau mahar barang tapi utang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya pernah sekali waktu ngantarkan keluarga itu, tadinya dari rumah Mbak, penyanyi-penyanyi baru sekali itu nikah, Pak. Amplop sing digawe ku lali. Sing digawe lali, tolah-toleh nang aku ya gak tahu duit. Gitu loh. Akhirnya apa? Ya mahar hutang. Boleh itu. Mahar hutang itu. Tapi lali. Tapi yuk, wajib. Dan terus kemudian mahar. Mahar itu sepenuhnya adalah hak wanita yang dinikahi, Bu. Mahar itu selamanya menjadi harta kekayaan perempuan yang dinikahi. Kalau ponto harus digunakan itu antarodin atas dasar suka rela dari yang. Atau kalau terpaksa dipakai itu nilainya bisa nilai hutang itu. Mahar itu. Karena itu adalah harta sepenuhnya milik. Terus gini loh Bu, kenapa saya selalu memprovokasi ya istilah saya itu tentang masalah mahar itu. Mahar itu adalah sebuah nilai tebus dari wanita yang tadinya haram, kusentuh saja haram, ya toh? Ya. Terus diregani murahan itu loh. Paham yang saya maksud ya? Ya, ngerti Pak. Itu. Sama 35 tahun. Ya, tapi jangan kemudian kayak kalau adat kebiasaan-kebiasaan di masyarakat tertentu yang menjadikan beratnya, contohnya adat mahar ya. Mahar itu jadi adat, kebiasaan, kepantasan kayak di Arab Mekah itu. Gitu. Ya kalau di sini di Banjar aja lah kayak gitu. Itu kan makanya sampai kelamaan ndak nikah-nikah itu ya karena laki-laki yang mau menikah itu. Nah ini menjadi penghalang kayak gitu. Ini masalah mahar itu tadi. Saya sampai di ayat 235. Mungkin ada yang perlu disampaikan dulu Bapak Ibu. Cukup nggak? Cukup Pak. Mahar itu boleh utang karena terpaksa. Jenenge wong utang mesti terpaksa, Pak. Dipaksakan juga tidak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Boleh. Terus nanti kalau mahar itu terhutang, itu berlaku tentang dalil tentang ketentuan hutang piutang. Ketentuan hutang piutang itu di dalam Al-Qur'an ayatnya paling panjang, Mbak. Di 282 itu. Iya, kalau ada transaksi non tunai itu wajib dicatat. Terus ada saksi kan gitu. Terus nah kalau sekarang itu
282 itu adalah ayat tentang notarian itu. Ayatnya wong notaris itu. Itu yang mempraktekkan ayat 282 itu adalah notaris. Jadi dicatat terus klausulnya itu dibacakan di dua belah pihak. Itu Qur'ani banget notaris itu.